Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Baik. Ya, Ramadan bulan membangun kesehatan mental keluarga ya. Mungkin juga sahabat-sahabat sudah sering dengar, sering juga mendapatkan tausiahnya dari guru-guru kita yang lainnya juga ya. Bahkan berulang kali setiap tahun kita senantiasa diingatkan ya. Tetapi memang inilah yang disebut proses latihan, proses pembelajaran, yaitu harus diulang-ulang ya. Allah mengajarkan kita bagaimana menyadari sesuatu itu dengan diulang-ulang ya. Termasuk Shaum Ramadan ini kita setiap tahun diulang-ulang sejak kita mulai kecil sampai usia saat ini ya. Nah, sekarang kaitannya dengan kesehatan mental ya. Baik, sebelumnya kita akan bicara dulu tentang mental ini apa sih ya. Mental ini kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suatu hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia. Jadi kalau orang bilang mental itu artinya sesuatu yang ada di batin ya dan watak manusia. Sering juga disebutnya psikis ya mental ini. Terus kalau kesehatan mental atau mental health ini sesungguhnya ya kondisi batin manusia. Karena kalau di kamus itu dianggap batin itu sesuatu yang di dalam ya. Nah, kemudian kesehatan mental yang baik adalah kondisi batin dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Itu kalau kita sudah bisa seperti itu, berarti kesehatan mental kita ini baik, mental health kita ini baik, ya. Jadi tentram, tenang, ya. Bukan berarti setiap hari tidak ada masalah, bukan. Ya, masalah selalu ada ya, karena masalah itu kan ada matematikanya. Situasi kondisi plus emosi negatif ya. Nah, tiap hari kita akan berhadapan dengan masalah. Tapi waktu berhadapan dengan masalah itu ya bisa nggak segera kita tentram dan tenang sehingga ya kita bisa menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang yang kita temui, kita chatting, kita wah pokoknya sangat-sangat menyenangkan. Itu berarti kondisi kita baik. Ya, karena ada orang mental health-nya buruk. Ya tentu kalau dibilang mental health yang buruk, nah kebalikan dari ini semuanya. Ya, kehidupannya gelisah, ya gemerungsung, ya dan tidak menikmati sehari-hari. Ya, selalu mau terburu-buru, ya, terus ada keinginan kontrol yang tinggi, ya, dan itu tadi, ya, tidak menghargai orang sekitar. Ya. Kalau kita dengan tenang kan asik, lihat mbak kita di rumah, rasanya ya Allah terima kasih ada mbak di rumah. Bahkan kadang-kadang bukan lagi kita berterima kasih pada makhluk hidup, tapi pada barang-barang yang ada di sekitar kita. Terima kasih, ya. Saya selalu itu setiap hari terima kasih laptopku karena laptop saya ini mungkin ya kalau dia bisa ngomong mungkin dia capek juga setiap hari dipakai. Terima kasih kipas angin yang ada di samping saya ini. Ya, itu sangat menikmati ya itu. Ya, dengan belajar seperti itu saja kita bisa mempunyai kesehatan mental yang positif atau baik. Ya. Kemudian puasa itu sehat, betul nggak sih? Betul banget. Dan ini bukan 1-2 risetnya ya, udah banyak sekali. Dan mungkin saya tidak mungkin memaparkan semuanya karena sangat banyaknya. Dan semakin kita belajar bahwa saum atau paling tidak ya masih di taraf puasa saja ya. Kalau saum kan sudah tingkatnya di atasnya puasa ya. Puasa, syam, saum ya. Kalau puasa hanya tidak makan, minum, tidak berhubungan intim yang sudah menikah misalnya. Kalau saum itu sudah ya sudah lebih kepada ya matanya juga puasa, mulutnya puasa, telinganya puasa, kolbunya puasa seperti itu ya. Nah, jadi banyak sekali riset ini. Ada juga yang merasa saya ini baru menuju sehat fisik dan psikis. Ya, dan memang kalau kita berpikiran bahwa ya, puasa ini menuju sehat fisik dan psikis ini betul. Kenapa? Karena ya kita kan senantiasa latihan terus, belajar terus, latihan terus, belajar terus ya. Nah, bulan Ramadan ini betul-betul bulan training yang Allah pilihkan ya. Dan ini universal dan serempak di dunia. Mana ada training yang serempak di dunia kalau bukan ya Islam yang adakan. Yaitu Ramadan, serempak di dunia ya. Nah ini, kemudian kalau kita bicara fisik dan psikis kan kita berarti bicara tubuh kita ya. Insya Allah tubuh kita ini Allah, ya Allah, wah, kami anak kedokteran ini ya termasuk putranya Bu Itarini itu setiap hari melihat ya tubuh kita Bu. Betul ya kalau kita makin kenal sama tubuh kita tuh makin ya Allah, makin cinta pada Sang Maha Pencipta ya. Itu makanya kalau kita ya menikmati terus kita lihat-lihat walaupun mungkin kita tidak sekolah kedokteran tapi kalau ada seminar-seminar tentang kesehatan kan kita jadi oh itu tubuh saya ya gitu ya. Dan untung semua organ ini tertutup. Ya, kalau enggak waduh kita bisa lihat usus, bisa lihat paru, bisa lihat jantung dan sebagainya ya. Jadi pada kulit kita saja kita harus bersyukur ya Allah terima kasih Engkau berikan kulit apapun warnanya. Kenapa? Karena menutupi apa yang ada di dalamnya. Masya Allah ya. Nah baik, dari ujung rambut sampai ujung kaki pada saat kita puasa atau saum,
Dia ya ada banyak sekali mekanisme metabolisme yang sangat luar biasa. Dan kalau kita mau bicara mental harus bicara fisik juga, ya. Mau bicara fisik harus bicara mental karena dia two in one, fisik dan mental, ya, fisik dan psikis, ya. Karena memang dia jadi satu sebetulnya, ya. Kemudian, ya, selama puasa ini tubuh mengalami proses metabolisme, makanan dicerna sekitar 8 jam, ya. Jadi 4 jam makanan dicerna di lambung nih, ini lambung ya, ada sebelah kiri kita ya. Nah, dia ada asam lambung di situ, jadi diolah ya. Kemudian nanti baru dilanjutkan masuk ke usus. Nah, mulai dari usus besar, usus halus, kemudian ke usus besar, itu prosesnya juga 4 jam. Setelah itu nanti pecah-pecah ya menjadi sari makanan di usus, kemudian diabsorb atau diserap oleh pembuluh darah. Jadi di sekitar usus ini banyak pembuluh darah, diserap, dibawa dulu ke jantung, nanti jantung memompa ke seluruh tubuh. Jadi nutrisi yang kita makan itu akan masuk ke sel-sel tubuh. Nah, itu sekitar 8 jam, 6 sampai 8 jam. Dan sisa waktu yang 6 jam, karena kan rata-rata kalau di Indonesia 12 jam ya. Mungkin di tempat lain, sahabat-sahabat yang lain lebih lama lagi ya, tapi kita pakai patokan Indonesia ya. Jadi sisa 6 jam ini sebelum berbuka adalah waktu sistem pencernaan untuk istirahat. Nah, waktu istirahat inilah banyak sekali ya keberuntungan untuk organ-organ tubuh. Kita mungkin sudah tahu ini, tetapi memang kita perlu refresh ulang-ulang agar tambah sadar, oh iya ya Allah. Ya, sehingga waktu saumnya kita nih, puasanya kita mungkin akan beda dengan tahun lalu, beda lagi dengan tahun lalu, beda lagi sewaktu masih remaja. Jadi kalau remaja pas, aduh Ramadan, ya udah sebentar lagi, udah ngomongnya gitu ya, sebentar lagi Ramadan nih misalnya. Anak-anak juga begitu, waktu anak-anak, ya puasaan gitu ya. Tapi kan harusnya kalau usia kita ini semakin tahun malah, ya Allah Alhamdulillah Ramadan datang. Makanya nggak heran ada banyak orang juga yang sudah mulai memahami pas Ramadan udah tinggal mau pergi itu sedih banget ya, karena ada satu training workshop TOT yang serempak sedunia dan manfaatnya banyak sekali. Ini baru cerita tentang pencernaan saja ya. Kemudian jadi puasa ada 2 fase ya untuk sistem pencernaan. Satu fase pencernaan normal itu tadi bisa 6 jam bisa 8 jam tergantung tubuh kita ya. Kemudian fase istirahatnya 6 sampai 8 jam. Nah, fase istirahat ini terjadi degradasi di penurunan ya, dari lemak dan glukosa yang di dalam darah. Jadi kolesterol juga turun, glukosa turun ya. Dan ada yang ditingkatkan apa? High density lipoprotein HDL. Ya, sahabat-sahabat Villa, kalau misalnya pernah periksa laboratorium gitu ya kan ada HDL, LDL gitu ya. Yang kolesterol bagus itu yang HDL, high density lipoprotein. Ya. Nah, kalau LDL ini orang suka bilang kolesterol jahat gitu ya. Dan LDL nggak boleh tinggi. LDL itu harus rendah, kan harus ada, tetap ada, tapi rendah. Ya. Jadi kita pada saat kita puasa, HDL uniknya nih dia meningkat, ya. Tapi yang LDL menurun. Nah, ini bagus banget untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ya. Jadi HDL ini berefek baik pada kardiovaskuler. Kalau kita bilang kardiovaskuler ini adalah sistem pembuluh kardio atau jantung. Ya. Nah, kemudian yang LDL ini yang berefek negatif, ini bagus ya. LDL ini harus rendah karena dia kalau tinggi efeknya negatif bagi kesehatan pembuluh darah. Jadi LDL harus rendah. Kalau kita periksa LDL kita tinggi, wah itu berarti istilahnya ya mungkin supaya kita ingat ya dikasih istilah oleh orang laboratorium itu kolesterol jahat gitu. Jadi kolesterol jahat nggak boleh tinggi. Ya. Tapi nggak mungkin tidak ada, ya. Nggak mungkin tidak ada karena dia juga dalam jumlah kecil dia ada manfaatnya juga. Penjahat di dunia juga dalam jumlah kecil banyak manfaatnya juga ya. Untuk apa? Ya, untuk kita hati-hati, untuk ada aktivitasnya ya tim pengamahan gitu ya. Nah, baik. Jadi ini tentang puasa pada pencernaan. Ada 2 fase pencernaan yang 6 sampai 8 jam dan istirahat. Jadi istirahat nih kalau udah di atas udah zuhur nih, wah badan udah istirahat. Itu senang banget ya badan istirahat. Ya. Nah, kemudian juga ternyata meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Ketika sedang berpuasa, banyak anggapan bahwa tubuh akan lebih lemas sehingga mudah untuk sakit. Ternyata anggapan ini salah. Ya. Ternyata puasa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dalam hal ini, berpuasa akan terjadi peningkatan limfosit bahkan sampai 10 kali lipat ya, dalam tubuh. Ya. Karena kadang-kadang limfosit ini kan karena berperang pada ini ya, limfosit yang kayak gini ya. Jadi ini adalah salah satu jenis sel darah putih yang membantu melawan penyakit. Kalau ada penyakit, ada virus, ada bakteri, ada jamur, dan kan dia lawan tuh. Nah, kadang dia mati kan limfositnya kan. Nah, manusia ini kalau yang dewasa itu kurang lebih limfositnya kalau yang dalam batas normal 1000 sampai 4800 atau 5000 lah ya dalam mikroliter darah. Ya, jadi kalau
dalam 1 mikroliter darah itu harus ada antara 1.000 atau sampai 5.000. Kalau kurang bermasalah, kalau terlalu banyak juga bermasalah. Tapi ini pada kondisi seharian karena ngelawan banyak kuman, bakteri, virus, apalagi pandemi seperti ini ya, jamur, maka kan limfosit mati ya. Nah, ternyata saum atau puasa dia akan terjadi peningkatan sampai bahkan 10 kali lipat. Ya, keren banget ya puasa ya, Masya Allah. Jadi kondisi ini tentunya dapat memberikan pengaruh yang besar untuk sistem kekebalan tubuh, sehingga puasa dapat menjadi proteksi dari berbagai virus ya, dan teman-temannya ya yang akan masuk ke tubuh. Ya, nah, kemudian mengatasi encok dan sakit sendi. Ya, kita kan umur-umur kayak gini mulai agak-agak encok ya Bu Ita. Ya, Bu Aisyah, encok itu apa sih ya? Encok itu istilah umum ya. Itu biasanya encok itu karena ya asam urat yang berlebihan. Jadi kalau teman-teman, aduh nih aku encok, itu kalau bahasa medisnya asam uratnya bertumpuk melebihi ya, itu encok ya. Kalau sakit sendi ini orang bahasa populernya rematik. Ya, tapi kalau istilah rematik saya rheumatoid arthritis ya. Dia ngilunya sama tapi posisinya beda dan penyebabnya beda. Kalau sakit sendi ini atau rematik ini lebih kepada autoimun ya. Kalau encok lebih kepada makanan, pola makan yang berlebihan asam uratnya. Dan sekali lagi asam urat harus memang ada tapi nggak boleh berlebihan ya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada namanya sel penetral alami, yaitu tadi limfosit dan kawan-kawannya. Jadi puasa meningkatkan sel penetral alami. Jadi penelitian menyebutkan bahwa adanya korelasi antara meningkatnya sel penetral sebagai pembasmi bakteri, sehingga radang sendi, rheumatoid arthritis, dan juga penyebab encok ya, asam urat ya, oh ini maaf ada typo ya, menjadi lebih baik dengan sendirinya. Ya. Tapi kok saya masih ngilu Bu Aisyah sendinya? Ibu kalau nggak puasa lebih ngilu lagi Bu. Gitu. Gimana dong nih, kan udah puasa tapi masih ngilu. Alhamdulillah itu udah berkurang sesungguhnya. Ya tinggal ibu ya atau kita perhatikan makanan kita. Waduh, tadi malam makan seafood ya. Makanya kalau ibu makan seafood, ya harus ya terkontrol ya. Aduh enak banget Bu Aisyah. Bu itu suka seafood nggak Bu? Wah saya kalau dikasih kerang ya udang seneng banget. Suka Bu? Suka ya. Ya. Nah tentu kalau kalau dari dunia kesehatan, kalau asam uratnya tidak mau berlebihan, tentu waktu makan seafood atau makan yang ada kandungan asam urat, nah kita minum ya, kita ada penetralnya itu apa namanya allopurinol. Tapi allopurinol itu diminumnya obat itu ya sambil makan ya. Jadi pertengahan makan sebelum si protein-protein ini mengendap menjadi asam urat di sendi-sendi, maka dia diurai oleh allopurinol. Ya, ini boleh ditambahkan allopurinol ya. Tapi ketahuilah kalau kita tidak puasa itu lebih sakit lagi. Ya, lebih sakit lagi. Ya. Baik, kemudian terjadinya penurunan glukosa dan berat badan. Oh, masa sih puasa bisa bisa banyak ibu-ibu atau banyak di antara kita mengatakan, "Aduh, saya puasa tambah besar ya." gitu ya. Sesungguhnya enggak, sesungguhnya. Kita bicara yang sesungguhnya dulu ya. Nah, jadi ada penelitian telah dilakukan oleh 81 mahasiswa Universitas Tehran of Medical Science menyatakan bahwa berpuasa dapat menurunkan berat badan, indeks massa tubuh, glukosa, trigliserid, kolesterol, ya, dan high density lipoprotein ini meningkat dan juga yang LDL-nya menurun, ya. Jadi studi tersebut menunjukkan bahwa ketika berpuasa maka tubuh akan mulai mengurangi produksi glukosa dan mengendalikan kolesterol sehingga berat badan menjadi lebih terjaga. Ya. Kalaupun kita merasa Ramadan jadi kok jadi gemuk ya gitu. Ya, berarti waktu bukanya mungkin yang harus dikontrol kembali ya, karena kadang-kadang kita bukanya enak-enak ya. Iya. Karena kayaknya kalau Ramadan itu sesuatu yang kepengen kita ya, menyajikan buka puasa yang lebih enak, dan biasanya kalau enak itu pasti ada kolesterolnya ya, gulanya banyak ya. Ya jadi sekali lagi pada dasarnya idealnya puasa ini ya menurunkan glukosa, kolesterol dan berat badan. Hanya sekali lagi pengendalian pada saat buka puasa atau sahur itu tentu berpulang pada diri masing-masing ya. Rasulullah SAW bersabda, kami adalah orang-orang yang tidak makan kecuali setelah lapar, dan bila makan kami tidak sampai kenyang. Atau ada kalimat juga yang mengatakan, ya makan. Sebentar dulu. Oh, baik, baik, baik. Ya, itu elektronik kita ganti dulu ya. Oke, sebentar ya.
Ya, baik. Ya, kembali ya. Rasulullah SAW bersabda, kami adalah orang-orang yang tidak makan kecuali setelah lapar, dan bila makan kami tidak sampai kenyang. Jadi kita makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan memang lauk paling enak itu lapar ya memang. Mau apapun yang ada di depan kita, sederhana apapun, jadi enak banget karena lapar. Ya, jadi Nabi meminta kita seperti ini. Nah, kalau kita pola makannya seperti ini, insya Allah itu tubuh seimbang. Ya, jadi sekali lagi pada saat kita mulai makan, pokoknya ingat saja ya, karena tentu di usia-usia kita seperti ini mungkin akan berbeda seperti waktu remaja atau anak-anak. Karena waktu anak-anak dan remaja kan kita masih stabil nih badannya ya. Tapi kalau udah umur-umur segini sudah dipakai bertahun-tahun itu setiap organ tubuh, maka dia butuh sesuatu yang pengendaliannya. Ya, dan ini hadis ini sangat populer sekali, dan tetapi insya Allah ya dengan kita mengulang-ulang ini kita bisa menerapkannya ya insya Allah. Ya. Kemudian ya, ini saya mau cerita tentang human brain. Ya, ini otak manusia. Allah ciptakan otak manusia, ada otak besar dan ada otak kecil. Kemudian dia terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri, gitu ya. Nah, ini setiap seminar-seminar saya sering bawakan dan bicara tentang otak nggak pernah ada habis-habisnya ya. Nah, sekarang kita masuk tentang meningkatkan kesehatan mental. Ya. Jadi studi tentang puasa yaitu membuat badan bisa memproduksi hormon endorfin yang dapat membantu meningkatkan mood saat beraktivitas. Ya, endorfin ini adalah satu dari 4 hormon bahagia dan hormon cinta. Ya. Wabil khusus endorfin ini sebetulnya morfin alami. Endorfin ini morfin alami, dan kalau kita tanya morfin itu gunanya apa? Morfin itu painkiller atau penghilang rasa sakit atau pengurang rasa sakit. Jadi keren banget ya puasa ternyata. Tapi memang betul ya, puasa ini endorfin kita tuh terproduksi. Ya, jadi badan tuh tadi kan ya sudahlah ya enak badannya, terus tadi kan imunitas naik, sel penetral naik, sendi-sendi yang tadinya suka ngilu-ngilu dia berkurang. Ya. Jadi itu kerjasama walaupun berbeda-beda nanti tugasnya di mananya ya. Tapi itu luar biasa puasa ya. Jadi yang penting harus tahu bahwa efek tentang produksi hormon endorfin ini memang tidak akan langsung terjadi saat di hari pertama. Ya, nanti mulai hari ketiga, keempat dan seterusnya tuh dia makin terasa enak. Maka kadang-kadang ada orang hari pertama puasa sampai hari ketiga dia sebisanya tidak terlalu banyak aktivitas dulu, ya dia lebih banyak di rumah dulu, tenang-tenang. Nah, setelah hari ketiga, keempat dan seterusnya itu baru ya tubuh kita mulai enak ini pada saat beraktivitas. Ya, mood kita juga sudah mulai bagus. Ya. Nah, jadi tubuh bisa lebih baik dalam melakukan kontrol emosi. Ya. Gimana sih produksi hormon endorfin, Bu Aisyah? Di sini, ya. Ini ada namanya kelenjar pituitari, di sini ada hormon bahagia dan hormon cinta. Ya, ada 4 itu teman serangkai. Ada kita pernah dengar barangkali dopamin, oksitosin, serotonin dan endorfin, ya. Nah, nama-nama hormon ini memang tidak bisa dibahasa Indonesia kan, karena ini pakemnya dari sana bahwa ini namanya itu ya. Tapi ingat hormon-hormon ini yang ciptakan Allah. Para ilmuwan itu, para riset itu hanya mengobservasi, meriset dan memberi nama saja, ya, memberi nama saja. Ya. Kebetulan yang pertama merisetnya adalah orang-orang Latin, makanya diberi nama bahasa Latin. Ya di sini. Di mana tuh Bu Aisyah? Itu di dasar otak. Ya, kurang lebih persis di pertemuan 2 alis mata kita nih. Ya, kalau ini coba boleh dipegang pertemuan ini. Nah, ini kalau dipegang di sini, ini kalau dibor ke dalam, itu sejajar dengan kelenjar pituitari itu. Nah, itu. Ya. Puasa bisa mengeluarkan endorfinnya khusus lagi, endorfinnya khusus. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Sebetulnya selain puasa, hormon-hormon ini bisa keluar lewat apa, Bu Aisyah? 1, tersenyum. Ya, makanya kenapa kita kalau senyum tuh enak banget. Karena ini hormon dari pituitari ini keluar, masuk mana? Pembuluh darah. Habis itu ke jantung. Habis itu jantung pompa. Habis itu ke seluruh tubuh. Dan memang jalannya pelan. Ya. Terus apalagi yang bisa membuat hormon bahagia dan cinta ini keluar? Ya, tertawa. Ya. Jadi di Ramadan ini apalagi anak-anak masih di rumah, ya gimana caranya pokoknya ya kalau anak-anak cerita, walaupun kadang-kadang kata orang tuanya nggak lucu, ibu ketawalah dulu ya Bu, jangan dipikirin ya, karena banyak juga anak-anak sudah cerita lucu, ibunya nggak ketawa-ketawa, ya. Padahal anak-anak kalau ibunya ketawa dia ikut ketawa lagi kan, nah hormonnya keluar lagi, ya. Apalagi yang membuat hormon bahagia dan cinta ini keluar? Dibelai, dipeluk. Makanya kasihan yang jablay Bu.
yang LDR itu ya nggak dapat hormon bahagianya lewat sentuhan ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus apalagi yang bisa keluar ya, bergerak. Makanya kita kalau ya bergerak tuh enak. Orang-orang habis olahraga tuh senang ya. Dan alhamdulillah kita umat Islam ya, ibadah kita nih, ibadah khusus kita sholat. Dan sholat ini terdiri dari gerakan-gerakan. Makanya habis gerak enaknya. Di Ramadan, karena kita tahu di Ramadan ini betul-betul bulan yang sebisanya sebanyak-banyaknya kita sholat, ya makanya selain sholat fardu, sholat sunnah kita tegakkan juga. Bahkan di malam hari ada sholat sunnah taraweh dan witir, itu juga kita tegakkan tiap hari. Makanya nyaman banget. Cuman kadang-kadang itu gangguannya biasanya ya, mau sholatnya itu tuh karena mungkin makan kenyang, ya. Makanya segeralah berdiri juga gitu ya. Karena dengan kita bergerak berdiri ya atau langkah ya jalan di sekitar rumah kita, maka pelan-pelan hormon ini sudah keluar. Makanya kita jadi senang, jadi mau untuk sholat tarawih ya. Nah itu. Jadi itu tips-tipsnya ya. Baik, kemudian ya di dalam otak juga ini saya sering sekali di dalam seminar umum memperkenalkan namanya limbic system. Ya, persis di tengah otak. Ini otak yang mengatur emosi. Kalau kita pernah belajar tentang emosi, macam-macam emosi, ya, dia terbagi dua besar, emosi negatif dan emosi positif, ya. Kalau kita bilang nafs gitu ya, nafsul lawwamah, amarah, mutmainnah itu ada di dalam limbic system ini. Bahkan bukan hanya manusia saja yang punya limbic system, hewan golongan mamalia juga punya limbic system. Makanya manusia itu punya sifat binatang. Inilah perlu kita kelola. Ramadan ini, bayangkan dalam bulan Ramadan, genap antara 29 hari sampai 30 hari, ya, otak emosi ini yang kita kelola. Luar biasa nih. Ya. Kenapa sih katanya setan kalau di Ramadan diikat? Iya, betul. Ya. Tapi kenapa kita masih mau marah aja, masih mau takut aja? Ya karena itu bukan kerjanya setan itu karena di otak kita ada otak emosi yang masih ada yang nuansa negatifnya dan itu harus dikelola dan dia nggak bisa hilang memang, yang betul adalah dikelola ya. Kemudian secara psikologis puasa menimbulkan suasana batin tenang karena tadi otak emosi dikelola, teduh dan tidak dipenuhi rasa amarah sehingga menurunkan adrenalin, hormon stres. Jadi di otak tadi ada hormon bahagia dan ada lagi hormon stres. Hormon stres di mana Bu Aisyah? Ini namanya adrenalin, ini di atas ginjal. Atau orang-orang sering sebutnya anak ginjal ya. Di daerah pinggang nih, pinggang kita belakangnya, coba pegang pinggangnya Bu, masih ada pinggangnya ya. Saya udah nggak ada nih Bu, lurus. Nah di belakang itu ada ginjal dua kita ya. Nah di atas ginjal ada anak ginjal namanya kelenjar adrenal ya. Ini isinya hormon-hormon stres, adrenalin, kortisol, norepinefrin. Memang Allah ciptakan. Dan memang keluar juga sedikit-sedikit setiap hari untuk apa? Kalau kita waspada, untuk waspada, ya tiba-tiba hujan deras kah, rumah bocor, atau gempa kah, ya na'udzubillah min dzalik, atau banjir bandang, na'udzubillah min dzalik. Itu hormon-hormon inilah yang membuat tubuh tuh waspada untuk melakukan gerakan-gerakan yang spontan, gerakan-gerakan refleks. Hanya kalau kita marah, ini jadi tambah banyak hormon stresnya, ya kan? Nah, pas puasa itu uniknya amarah itu bisa menurun, bisa ditekan. Ya. Karena itu tadi waktu kita saum, semua mekanisme mulai dari hormon bahagia itu keluar. Daya tahan tubuh meningkat, ya, limfosit dan teman-temannya juga meningkat. Maka dari situ saja amarah itu menurun. Nah, kalau amarah menurun, maka hormon stres yang keluarnya dari adrenal juga tentu ya tidak banyak kan? Ya. Dia terjaga gitu, hanya siap untuk kalau ada sesuatu ya. Nah, karena kalau saat marah adrenalin ini bisa 20-30 kali lipat. Kayak apa itu? Memang dia merusak apa Bu Aisyah kalau adrenalin bisa 20-30 kali lipat? Kalau hormon adrenalin meningkat maka akan menimbulkan pembentukan kolesterol dan LDL tadi ya. LDL tadi yang kolesterol jahat tadi, nanti bahaya nih, pembuluh darah kita ini jalannya darah terhambat. Ya, karena dia kolesterol ini dia nanti menempel di dinding, ya, dinding. Ada menempel di dinding luarnya, ada nanti di dalamnya dinding pembuluh darah ini dia menempel, ya.
Jadi dengan hormon adrenalin terus meningkat karena marah-marah, itu meningkatkan resiko penyakit pembuluh darah, jantung, otak, sehingga timbul gangguan jantung koroner, stroke, dan lain-lain. Apalagi yang genetik sudah juga membawa ya penyakit atau membawa ya turunan pembuluh darahnya kaku. Ya, pembuluh darahnya kaku. Saya termasuk pembuluh darah arteri koronaria saya kaku karena genetik dari ayah dan ibu. Ya. Makanya saya mencari cara terus sebisanya ya kurangi marah. Karena kalau marah-marah ya atau terlalu capek, wah bahaya itu. Ya, kemudian makan tidak diatur, wah bahaya ini bisa-bisa saya punya pembuluh darah pecah. Ya, dulu sempat bukan pecah, tersumbat. Kenapa? Makanan juga ya. Apalagi terus juga mau masuk menopause ya, mungkin terlalu capek ngurus pecandu narkoba, bikin ya macam-macam itu. Makanya sekarang mulai setelah saya kena light stroke waktu itu, saya mencoba untuk tidak usah semuanya diurus karena udah usia juga. Ya coba untuk delegasi, ajarkan anak-anak sebagai regenerasi, ajarkan teman-teman ya, dan alhamdulillah ya. Nah, makanya saya tadi ilustrasinya adalah bahwa saya arteri koronarianya ini memang sudah kaku, itu ibarat selang air mungkin yang kaku banget, yang nggak bisa digulung, itu yang tidak lentur ya. Makanya kalau sudah tahu secara genetik selangnya kaku, selang pembuluh darahnya kaku, maka kita jaga hal-hal yang lain ya. Nah, ini di arteri koronaria itu pembuluh darah yang memberi makan jantung. Maunya sih normalnya kayak gini, cuman karena makanan-makanan enak nih, apalagi saya orang Makassar nih Bu Ita, seneng banget makan coto Makassar. Aduh, enaknya Bu Ita. Kondro. Kondro kelapa gading apalagi enak sekali. Bahkan lebih enak dari Makassar. Untung saya Al-Azharnya nggak di kelapa gading ya. Bisa-bisa makan kondro terus. Ya, nah, ini sering terjadi sumbatan-sumbatan gini dari kolesterolnya. Ya. Biasa untuk kita kikis kolesterol ini bagusnya minum apa sih gitu ya? Kolesterol ini hanya bisa dilumerkan lewat minyak. Minyak apa Bu Isa? Ya macam-macam, minyak zaitun, minyak habasut sauda, ya pokoknya minyak omega, minyak ikan gitu. Makanya teman-teman yang memang ya seperti saya juga usianya ke atas ya, kita harus rutin juga itu minum minyak ikan atau minyak zaitun atau habatus sauda ya, pilih salah satu dan rutin ya, agar ini bisa dicairkan. Dia nggak bisa dihilangkan pakai air minum ya. Air minum itu untuk nanti membawa pembuluh darah ini volume airnya banyak sehingga dia jalannya lancar. Tapi kalau lemaknya ini harus dikurangi lewat minyak tadi. Ya, zaman dulu orang-orang belum ditemukan apa-apa pakai apa? Minyak kelapa yang murni. Nah, sekarang juga apa nama isinya? Virgin coconut oil. Ya, itu untuk itu. Ya, untuk itu. Ya, baik. Kalau udah kaku banget Bu Aisyah, nggak mempan minyak, makanya dokter-dokter sering memberi kita itu yang golongan obat simvastatin, ya. Nah, itu kalau udah minum simvastatin, ya minum aja rutin, ya supaya ini tidak terbentuk lagi, oke? Nah, jadi jantung ini kan dia bekerja luar biasa ya, berdetak setiap hari, memompa darah ke seluruh tubuh. Nanti darah seluruh tubuh juga masuk kembali ke dalam jantung, disaring lagi, dipompa lagi, ya Allah ya Rabb. Nah, jantung ini butuh makan, butuh nutrisi. Nah, makanannya itu lewat ini tadi, ya, arteri koronaria namanya. Ya, kok jadi kayak virus nama corona ya, Mbak saya. Iya, Mas, Latin tuh senang banget pakai nama corona, ya. Nah, apa sih yang terjadi? Nah, ini lama-lama ya dindingnya kan menebal tuh. Yang bahaya apa? Itu tadi menyumbat pembuluh darah, menyumbat darah untuk datang ke sel-sel tubuh. Karena darah ini kan bawa nutrisi dari makanan yang tadi sudah dihancurkan oleh lambung tadi kan, dan juga dia membawa vitamin, bawa mineral, ya, kemudian juga membawa oksigen. Jadi kalau tempat-tempat lain kekurangan darah, itulah mudah terjadi infeksi, mudah terjadi pegel-pegel, mudah terjadi ya baas, baal dan sebagainya itu teman-teman. Kalau kita udah merasa, aduh, kok kesemutan nih baal ya, itu berarti pembuluh darah ke situnya berkurang, ya. Nah,